Nomor 1 gampang ya. Yang mana sajakah? Oh, yang ditanya apa? Jarak titik D ke BCGF. D ke BCGF. D-nya di sini, BCGF-nya di sini, maka jarak dari titik D ke bidang yang di sini, kamu tariklah garis dari titik D, tegak lurus BCGF. Kan ini udah tugas minggu lalu ya, yang tugas manual itu kan. Nah, yang mana itu? Iya, Bu. Itu sih DC. DC. DC itu kan udah tegak lurus dengan bidang Iya, BCGF. Bu. DC-nya berapa? DC-nya kan 6 6 cm. cm, Bu. Ini langsung aja jawab 6. Nah, kayak gini kan 6, udah bener gitu. Karena kan sentimeter udah saya bikin nih kan titik-titik sentimeter. Tulis angkanya aja. Di petunjuk di sebelum masuk ke kuis kan ada juga tulis angkanya saja gitu kan. Jika isian singkat tulis angkanya saja. Kalian kurang literasi kan. Ini juga benar nih, bagus nih. Yang mana sajakah yang berjarak 6 akar 3 dari kubus dengan rusuk 6 cm? Ya, 6 akar 3 yang diagonal ruang kan, kalau rusuknya 6 cm. Jadi diagonal ruang itu yang mana-mana aja kah? Maunya yang salah tadi ya. AG. Tunggu, saya cari dulu. Ini misalnya. Ferry Solihin datang. Muhammad Ferry. Samuel tadi nggak datang ya. Bernika, ada Bernika. Saya, Bu. Oke ya, Bernika ya. Silakan Bernika, ini yang mana aja nih yang ini kan tadi salah ya. Yang 6 akar 3, yaitu diagonal ruang. Yang mana aja contohnya? Kalau AC itu Gambarnya diagonal nggak sisi. nampak, Bu. Ya udah, kamu gambar aja di situ. Kubus A B C D E F G H. Tunggu, bisa nggak saya kasih ke WA? Kubus A B C D E F G H, panjang rusuknya 6 cm. Saya nanya, yang mana aja yang jaraknya 6 akar 3 cm? Berarti diagonal ruangnya, mana-mana aja diagonal ruangnya. Tuh, udah saya kirim ke WA gambarnya ya, lagi loading. Nah, tuh udah masuk. Kamu bisa lihat di WA, Bernika. Yang mana aja yang 6 akar 3 cm? Kalau AC itu kan diagonal sisi, 6 akar 2. 6 akar 3 yang mana? Bernika. B ke D, Bu, bukan? B ke D itu kan masih, kalau B ke D kan nampak masih lengket ya, masih lengket di ABCD kan. Garis BD itu kan masih lengket di ABCD. Itu dia namanya diagonal sisi atau diagonal bidang karena dia lengket di bidang itu. Nah, jadi kamu cari yang menembus ruang. Saya kasih contoh HB. HB itu kan menembus ruangan kubus itu kan. Nah, itu diagonal ruang. Itu jaraknya 6 akar 3. Yang mana lagi yang kayak HB? Yang menembus ruang. Bernika, HB udah saya kasih contoh. Lagi nak? A ke G, Bu. Benar. AG boleh. Lagi nak? Tunggu, Bu. C ke E. Betul. CE benar. HB tadi benar. Satu lagi. Tunggu, Bu. Tunggu. D, D ke B, Bu. D ke B enggak. D ke G kan lengket. Kalau D ke G itu kan lengket di bidang CDHG. Jadi dia diagonal sisi ya, sisi CDHG gitu, diagonal bidang CDHG. Yang menembus luang D ke F kan menembus di tengah-tengah dia itu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kamu kalau jawab D ke G, padahal tadi E ke C-nya udah benar, H ke B-nya udah benar, terus tadi A ke G-nya udah benar, tapi satu lagi D ke G kan jadi salah. Jadi kalau asesmen nasional yang seperti itu salah gitu. Harus emang benar semua. Harus DF satu lagi ya, 4. Maka nanti pilihlah di soalnya, mana soalnya ini ya. Nah, ini ya. Pilihlah ini checklistnya.
yang mana-mana aja tadi? Yaitu si ini EC, HB, ini EC kamu tadi jawab kan? Benar. HB yang saya sebutkan tadi benar. AG benar, DF benar. AG ini DF. Nah, harus itu yang disebutkan, harus emang betul itu gitu. Baru dia terkategori benar. Oke, lanjut ke nomor 5, jarak titik B ke garis EG. Ini jarak titik ke garis ya, B ke garis EG. Ya silahkanlah kamu kerjakan dengan cara luas segitiga boleh, biar dapat BB aksennya. Atau Pitagoras pun bisa nih, ini kira-kira lebih enak. Ini Pitagoras, ini bukan luas segitiga, Pitagoras. Karena ini bukan tegak lurus ya. EB dengan BG ini bukan 90 derajat. Ini juga bukan 90 derajat. BE dengan EG bukan 90 derajat. BG dengan GE juga bukan 90 derajat. Sehingga ini tidak ada yang mampu berperan sebagai alas dan tinggi. Jadi mendingan kita bikin Pitagoras, kita tarik seperti ini. Nah, BE, EG, dan BG itu kan sama semua panjang rusuknya itu. Panjang sisi BE, panjang ruas garisnya itu sama. Karena sama-sama diagonal sisi. Si BG, kalau ini 6, ini 6. Berapalah BG? Jawab saya. Saya dijawab, nak. BC 6, CG 6. BG berapa langsung? 6/2, Bu. Ya, 6 diagonal akar 2, sisi ya. 6 akar 2 langsung ya, diagonal sisi. 6 akar 2. Ini 6, AB. AE kan 6 juga. Maka EB pun sebagai diagonal sisi berapa? 6 akar 6 akar 2 juga. EH juga rusuk 6. HG juga rusuk 6. Berarti EH juga 6 akar 2. Jadi semua sama-sama 6 akar 2 nih kan? Berarti dia segitiga sama sisi. Nah, karena dia segitiga sama sisi, jadi kalau kita mau narik dari titik B ke tengah-tengah ini, dia akan sekaligus tegak lurus. Atau kalau kita mau narik dari titik B tegak lurus EG, dia akan sekaligus di tengah. Nah, gitu. Ketika kita kan mau cari tinggi ya kan, kita kan mau cari dari titik jarak dari titik B ke garis EG. Berarti kan kita harus menarik dari titik B tegak lurus EG. Maka dari titik B yang tegak lurus EG itu akan otomatis berada di tengah-tengah EG. Jadi kalau EG-nya tadi 6 akar 2, kita buatkan di sini B aksen, maka EB aksen atau B aksen G itu adalah 6 akar 2 yang dibagi 2, karena kan udah pas di tengah-tengah. Di sininya 3 akar 2, di sininya 3 akar 2. Dan berarti B aksen G udah segitiga siku-siku. Dengan di sininya 3 akar 2 dan di sininya 6 akar 2. Ya udah kan tugas kita nyari BB aksen. Berarti kita tinggal cari Pitagorasnya saja. Seperti itulah cara mencarinya ya. Ini aja lah ya saya pakai ya. Siapa ini? Si snipping ini belum dikontrol coba. Kontrol C. Terus mana tadi kepitingnya? Ini 6 akar 2 ya. Karena diagonal sisi. Ini juga 6 akar 2. Ya tadi bukan ini ya. Dia tadi ini di sini ya. Ini kayak gini. Nah, ini 6 akar 2 karena diagonal sisi. Ini juga 6 akar 2 sebagai diagonal sisi atau diagonal bidang. Ini juga 6 akar 2, nggak pas tengah enggak gambarnya. Nah, nih. Akar 2 udah segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi gini ya. Sama sisi bukan sama kaki. Gimana gambarnya nih? Harus sama sisi bukan sama kaki.
Nah, kira-kira aja lah ya, kira-kira ini sama sisinya. Jadi kalau sama sisi, pas kita narik dari sini ke tegak lurus ini, itu pasti membagi dua sama panjang, karena dia sama sisi. Sehingga kita tarik dari B ke ini, nah, B aksennya ini, pasti ini di tengah-tengah gitu. Jadi ininya 3 akar 2, ininya juga 3 akar 2. Nah, kita kan cari ini ya, ini yang mau kita cari, jarak dari B ke EG. Tariklah garis dari titik B tegak lurus EG, yaitu si BB aksen. Panjangnya berapa? Kalau ini ketahuan 3 akar 2, ini 6 akar 2, dan ini tegak lurus, maka kita bisa mencarinya dengan Pitagoras saja. Ya, tinggal kita hitung saja ya. Yaitu si BB aksen adalah akar dari 6 akar 2 dikuadratin kurang 3 akar 2 dikuadratin. Oke, maka dari 36 dikali 2 kurang 9 dikali 2. 72 kurang 18. Berapa itu? 54, Bu. 54 itu adalah 9 kali 6 ya. Iya, Bu. 3 akar 6. 3 akar 6 lah jawabannya. Loh, nggak direkam. Oh, udah ada yang nyimpen ya, udah ada yang rekam ya. Udah ada yang rekam. Oh, udah ada yang rekam. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mana tadi Microsoft Teams ini? Oke. Ini jawabannya 3 akar 6 ya, B ya. Nah, ini juga apanya? Jarak dari titik D ke BEG. Nah, ini kan udah ya. Ini juga minggu lalu ya. Oh, apa kalian nggak kena? Saya udah sempat meeting nggak ke kalian untuk membahas itu? Soal yang apa itu? Yang 3 biji itu? Semalam, Ibu. Iya, semalam kan lupa ya kan, nggak meeting ya kan? Berarti belum terbahas ya? Ya, belum. Belum, Bu. Oh, berarti harusnya hari ini bahas itu dulu baru bahas ini. Tapi ya udahlah, nanti kalau misalnya minggu depan lah. Jadi ini jarak dari titik D ke BEG. Kalau dari F ke BEG, kamu kan bisa nampak ya dia deket gitu kan. Maka sepertiga diagonal ruang DF. Tapi kalau dari D, dia kan jauh. Mungkin bisa saya tunjukkan di GeoGebra. Tapi agak sabar ya, kalau GeoGebra kita kan gambar kubusnya lagi GeoGebra. Ini mungkin agak berbedanya karena letaknya di atas. Kalau tadi yang di bawah mungkin kalian gampang ya kan. Kita gambar dulu poligonnya. Kubus tadi ya, kubusnya. Oke. Q. Oke. Saya buang. Ini saya buang. Supaya nggak banyak kali yang merah itu biar agak jelas gambarnya. Oke, jadi pertanyaannya dari F ke BEG ya. Oke, saya gambar BEG. B, E, oke. Saya warnai BEG-nya dengan pink. Oke, dari F saya bikin dulu ruas garis FDA ini saya giniin dulu biar nampak. Nah, biar kamu bisa lihat. Nah, itu dia. Jadi sekarang saya bikin ruas garisnya segmennya dari F ke D
Atau tadi yang pertanyaan kan jarak dari ini ya, dari titik F ke bidang BEG gitu ya, berarti ini aja. Nih, perpendicular line dari F ke bidang merah jambu ini. Nah, ini dia. Kamu bisa lihat bahwa jarak dari titik F, D ke BG F, Bu. apa nak? Pertanyaannya F ke BEG kan? Oh, udah benernya. Titik D ke BEG, Bu. Oh, DEG. Oh iya, BEG ya. Titik D-nya ya, D, Bu. D-nya iya. Iya. Oh, Iya, berarti Bu. bukan dari titik F saya ini ya. Bentar, Dari titik D, dari Bu. titik F saya sip. Ini perpendicular line dari titik D-nya. Dari titik D-nya ke merah jambu. Nah, ini ya. Nah, ini juga garisnya memang. Dari titik D ke yang merah jambu, sudah saya klik tadi kan, dari titik D, klik ke merah jambu. Terus, nah, keluar langsung garis yang tegak lurus dengan bidang merah jambu itu. Keluar langsung suatu garis yang menusuk bidang merah jambu itu, kan? Nah, disinilah dia menusuk bidang itu secara tegak lurus. Nah, kamu bisa lihat nih ya, tegak lurus kan. Untuk membuktikannya, saya akan gambar garis dulu, garis HF supaya bisa dapat perpotongan HF dengan EG. Ada titik di sini kan, titik I ya. Lalu saya tarik garis ke sini. Nah, saya akan membuktikan bahwa sudut angle antara garis ini si IB ini dengan yang ini. Nah, tuh kan 90 derajat ya. Jadi kelihatan bahwa garis IB itu kan mewakili bidang merah jambu itu, dengan garis yang panjang kayak tombak itu sama 90 derajat. Nah, jarak dari titik D ke yang merah jambu itu kayak mana ngerjainnya? Salah. Ini dulu. Mana ngerjainnya nih? Saya sudah jelaskan minggu lalu pakai cara cepat ya. Di YouTube juga ada kan, YouTube saya itu kan, bahwa nah, kamu bisa lihat ya, ini kan kalau misalnya saya putar, nah, nggak bisa diputar nih. Nggak bisa diputar. Jadi mana? Kamu bisa lihat bahwa ini yang, Nah, dari sini, kalau dari E-nya ke yang merah jambu itu kan lebih pendek. Fokuslah kamu ke garis ED. Saya buanglah sekarang ini, yang tombak ini. Nah, saya gambar aja ruas garis ED, biar kamu fokus. Siapa ED? ED adalah diagonal ruang ya. Ini kan diagonal ruang kan. Nah, ini tadi kan 90 derajat di sini kan. Angle si ED, garis yang ini dengan garis ini 90 derajat ya. Jadi emang itu dia jarak dari titik D ke merah jambu adalah, tariklah garis dari D tegak lurus merah jambu, keluarlah DE, motongnya di sini, anggap aja D aksen gitu. Nah, kalau dari E ke sini itu kan deket gitu ya. Nah, sementara dari sini, dari D aksen ini ke D-nya agak lebih jauh sedikit. 1 DE ini adalah satu diagonal ruang DE. Yang ini saya udah ajari semalam sepertiganya, sepertiga diagonal ruang DE, yang kecil ini sepertiganya. Berarti sisanya ini berapanya? Kalau ada satu diagonal DE dipotong, dipatahkan sepertiganya, sisalah berapanya? 2/3. 2/3-nya, 2/3 diagonal ruang. Jadi langsung aja kamu jawab DD aksen adalah 2/3 diagonal ruang DE. Diagonal ruang DE kalau panjang rusuknya 6 berarti 6/3 kan? Nah, jadi DD aksen langsung aja 2/3 dari 6/3. Dihitunglah ya kan. Kalau mau pakai ada yang salah di kelas 12 MIA 7 yang saya sempat ngasih meeting atau lupa. Ada yang salah, mereka karena saya menjelaskan dari E ke bidang merah jambu ini, EE aksen, pakai Pitagoras, kan bisa juga ya, pakai Pitagoras dan luas segitiga, bahwa setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi. Emang benar ya, setengah alas BI, setengah alasnya BI tingginya kan EE aksen, setengah alas EI tingginya kan EB. Itu harus sama ya kan, maka dapatlah EE aksen. Konsepnya kan seperti itu.
baru saya bandingkan dengan sepertiga diagonal ruang, oh ternyata sama. Jadi perlu juga ya pakai cara cepat sepertiga diagonal ruang ED gitu. Karena dari E ke bidang yang merah jambu itu saya pakai Pitagoras dan luas segitiga, lalu dia nyeleneh dari D ke bidang yang merah jambu itu pun pakai luas segitiga. Digambarnya lah segmen garis DI dan DB. Lalu dibuatnya lah setengah alas kali tinggi. Setengah BI kali DD aksen sama dengan setengah DB kali DI. Akhirnya sama jawabannya ya. Kenapa tidak boleh seperti itu? Kenapa ketika BEI boleh seperti itu, pakai setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi, tapi ketika BDI kok nggak boleh seperti itu? Karena BDI itu bukan siku-siku. BD kan siku-sikunya dengan DH, BDH. BDH baru 90 derajat ya. Tapi BDI kan bukan 90 derajat. Maka BDI itu tidak bisa berperan sebagai alas dan tinggi. Jadi nggak bisa kamu bikin setengah alas kali tingginya BI kali diri aksen sama dengan setengah alas kali tinggi setengah BD kali BI. BD kali DI, nggak boleh. Karena BD dengan BI tidak bisa berperan sebagai alas dan tinggi, dia tidak tegak lurus. Kalau memang mau cari konsep, saking kan kamu memang jago matematika, cari dari E-nya, dari E ke D aksennya. Udah dapat E ke D aksennya, baru ED kurangi dengan ED aksen. Nanti kan pasti dapat ya ED aksennya sekian gitu. Sementara ED adalah panjang dari diagonal ruang. Nah, kurangilah mereka. Ya sama aja dengan yang kita kerjai kan, langsung aja kita ED itu diagonal ruang, ED aksen sepertiga ED, berarti sisanya 2/3 ED kan gitu, jadi sama aja ya. Maka jawabannya adalah 2/3 kalau dari D ya, 2/3 diagonal ruang, 2/3 dari 6 akar 3 adalah, nggak bisa coret-coret, 2/3 dari 6 akar 3, 6 bagi 3, 2, 2 kali 2 akar 3, 4 akar 3. Ya, jawabannya nih ya, 4 akar 3. Kalau kamu pilih 2 akar 3, itu kalau yang F, yang deket. Kan F-nya baru yang deket kan. Nah, kalau F emang deket, ya sepertiga diagonal ruang. Tapi kalau D kan lebih jauh, seperti yang kamu lihat di ini kan. Kalau F-nya kan deket, memang iya sepertiga diagonal ruang. Tapi kalau D-nya kan lebih jauh, jadi satu DF kurangi sepertiganya, tinggallah 2/3 dari DF gitu. Nih, jarak dari titik F ke bidang alas ABCD. Nah, ini pakai Pitagoras ya, murni Pitagoras ini. Diketahui FB-nya 10, di sini 10. Alasnya berapa nak? 10 juga ya, AB-nya 10 juga, AB 10 juga, 10, 10, 10, 10. Kalau di sini 10, di sini 10, berapa? AC? Ini persegi ya, kalau per 2. Ya, kalau dikatakan limas beraturan, kalau dikatakan beraturan, berarti alasnya itu sama panjang. Misalnya 5 segi 3 beraturan, berarti segitiganya segitiga sama sisi. 5 segi 5 beraturan, berarti segi 5 itu sama panjangnya semua. 5 segi 6 beraturan, berarti nanti segi 6-nya panjangnya sama semua. Nah, ini 5 beraturan FABCD, berarti alasnya kan persegi, karena beraturan ya. Memiliki panjang alas 10. 10 semua lah itu berarti gitu. Kalau rusuk tegaknya boleh aja nggak 10, kebetulan ini 10. Rusuk tegaknya boleh aja 20 gitu, boleh aja ya. Ini kebetulan semua 10. Berarti termasuk tetrahedron kalau seperti itu. Jadi ini 10, 10, 10, 10. AC tadi udah benar, dijawab kawanmu 10 akar 2. Karena ini karena ini beraturan, jadi ini kan juga sama ya, F ini juga persis di tengah gitu. Ketika kamu lempar bolanya dari F ke alas ABCD, pasti ngeletakkannya itu, gravitasinya itu pasti jatuhnya ke E, dan E ini pas juga di tengah bidang alas tersebut. Gambarlah, dan saya juga udah bantu dengan gambarnya ya, jadi harusnya nggak usah pakai gambar pun. Gambarlah perpotongan diagonalnya, disinilah E-nya, kamu tinggal nyari jaraknya tadi, jarak dari titik F ke bidang alas adalah si FE. Jarak dari titik F ke bidang alas itu, jatuhkanlah dari F tegak lurus ke alas, yaitu si FE kan. Tinggal nyari FE aja. Udah benar tadi AC-nya 10 akar 2, berarti karena ini pas tengah-tengah, yang ini 5 akar 2, yang ini 5 akar 2. Ini kan diketahui 10. Tinggal kamu cari aja Pitagoras. Saya rasa nggak ada masalah harusnya ya. Tinggal Pitagoraskan aja.
ini nggak ada visualisasinya. Yuk kita bahas. Nggak ada gambarnya ini. Mana lah si PPT tadi? Kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8. Kita gambar dulu kubus rusuknya 8. Ini kubus rusuknya 6. Kita mau dari sini. Ini aja saya ambil. A-nya gini ya, biasanya yang gini ya kan. Biasanya tinggal ada yang nih. Biasanya gini ya. Nah ini kan yang di buku-buku tuh kan gini bentuknya. Nah, kita cari lagi bentuknya tadi. M adalah titik tengah EH, berarti M-nya di sini ya. Jarak titik M ke AG, AG-nya yang ini ya. Oke, kita harus cari bantuan gitu, yaitu MA dan MG. Kita cari dulu MA-nya berapa, MG-nya berapa panjangnya. Mari kita cari MA. Untuk mencari MA, kamu mungkin bisa dibantu dengan AE dan EM. Nah, untuk mencari MA, lihatlah segitiga AEM. AEM. Kan dia siku-siku di E. Dengan AE-nya 8 tadi ya. Kemudian EM tadi karena katanya M di tengah-tengah, maka EM itu 4 pas ya. Maka dapatlah AM. AM adalah akar dari 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akar 64 ya. 64 tambah 16. Berapa ini? Akar 80, Bu. 80. Iya, akar 80 ya. 4 kali 20. 8 kali 10. 4 kali 20. 4 16 kali 5 ya. 4, Iya, Bu. iya, Bu. 4 akar 5, Bu, jadinya. 4 akar 5. Iya. AM-nya 4 akar 5. Coba cari MG-nya. Kira-kira berapa? MG-nya maka kita lihat. M sama HG, Bu. Iya, maka kita lihat segitiga MHG. MHG. MH-nya sama 4 juga kan? HG-nya rusuk 8. 4 dan 8 juga. Pasti jawabannya juga 4 akar 5 juga. Nah, 4 akar 5 juga. Sama-sama 4 akar 5. Berarti ini segitiga sama kaki. Segitiga sama kakinya sudah dapat. Tapi kalau AG-nya 8 akar 3 ya. Karena kan AG itu kan diagonal ruang. AG itu diagonal ruang, maka AG itu 8 akar 3. Jadi bukan segitiga sama sisi, melainkan segitiga sama kaki. Di A di sini, M di sini, G di sini, AM-nya 4 akar 5, MG-nya 4 akar 5, jadi sama kaki ya, AG-nya 8 akar 3. Kalau sama kaki,
maka jarak dari titik M ke AG itu kan yang tegak lurus. Kita tariklah dari M tegak lurus AG. Dan misalkan M aksen. Nah, karena dia sama kaki, maka yang tegak lurus ini juga sekaligus membagi dua sama panjang. Sama kaki, sama sisi, sama ya. Dia di sama kakinya sih sebenarnya. Kalau udah sama kaki udah. Kalau sama sisi kan otomatis sama kaki ya kan. Nah, ketika dia sama kaki, maka dari titik M tegak lurus si AG itu akan kebetulan di tengah-tengah. Kalau nggak sama kaki, kalau begini dia nggak sama kaki, kan dari sini M ini tegak lurus ke AG-nya kan di sini. Ini kan nggak sama ya gitu. Tapi kalau sama kaki, sama ininya misalnya, jadi ininya tuh emang pasti tengah gitu. Jadi ini juga pasti tengah, berarti yang ini 4 akar 3, 4 akar 3 karena dia membagi 2 sama panjang ya. 4 akar 5, 4 akar 3, Pitagoraskanlah ini MM aksen ini. Kita tinggal cari Pitagorasnya aja ya. Di mana di sini aja ya. Ini kan tadi sama ya. Akar dari ini M tadi kan. M aksen, oke. M aksen akar dari 4 akar 5 yang dikuadratin dikurang 4 akar 3 yang dikuadratin. Lalu aduh, mana dia? Oke, berapa? 4 akar 5 dikuadratin 80. 16. 60, Bu. 4 akar 3 dikuadratin 3 dikali 16. Berarti akar dari 5 kurang 3 dikali 16. Akar dari 2 dikali 16. 4 akar 2 ya. Ya, Bu. Oke, jadi jawabannya adalah 4 akar 2. Aksennya 4 akar 2. Oke, jadi ini jawaban untuk yang itu, untuk nomor itu. Akar 2 jawabannya ya, bukan akar 5. Ini kalau ini kan variasi-variasi ya. Oh, ini kenapa tidak bisa menjawab ini? Marilah kita jawab. Kubusnya ABCDFGH juga. Terus titik T tengah-tengah AC dan BD. Titik T tengah-tengah AC dan BD. Mana tadi? Titik T tengah-tengah. Bisa baru tahu saya. Mana tadi ya? Aduh. Baru tahu saya tadi bisa di ini. Sininya tadi. Bisa di ini rupanya. Tadi apa? Titik tengah-tengah apa? Titik AC dan BD, Bu. Titik T terletak di tengah-tengah AC dan BD. AC BD. Oh, ini. Nah, bisa diginiin rupanya. Di sini. Baru tahu saya di snippingnya itu. Tengah-tengah. Terus yang ditanya jarak dari titik A ke garis ET terhadap kubus. A ke garis ET terhadap kubus ABCDFGH. A terhadap ET. Oh, ini T-nya mungkin ya. Ini T kan. ET ini ET. Nah, gitu kan. Yang ditanya dari A ke ET. Ini udah segitiga ya, ini udah gini kan. Dia bisa gambar di sini rupanya. Tapi kok merah-merah ya? A E T. Nah, ini Pitagoras ya. AT-nya kan bisa kita dapat. AC berapa? Rusuknya berapa tadi, Nak? Rusuknya katanya rusuknya di titik T adalah tengah-tengah ini berapa jarak yang terdekat dengan panjang rusuk 2 akar 3. 2 akar 3 panjang rusuknya.
Rusuknya 2/3. AB-nya 2/3. Berarti AC-nya rusuk akar 2 kan? Rusuk Iya, Bu. akar 2 kan? Berarti 2/3 dikali akar 2. Kali 2 akar karena 2. Jadilah 2/6. 2/6. Itu AC. AT-nya separuhnya. Separuh dari 2/6. Maka AT-nya akar 6. AE-nya rusuk. AE rusuk yaitu 2/3. ET bisa dicari dengan Pitagoras ya. Pitagoras dari akar 2/3 dikuadratin tambah akar 6 dikuadratin. Berarti akar dari 3 kali 2, 6, 2 kuadrat 4. 4 kali 3, 12, tambah 6. Akar 18, 9 kali 2 nih kan. Berarti 9 kali 2, 3 akar 2 ya. Ini 3 akar 2. Oke. Yang ditanya dari A ke ET. Ya tariklah garis dari A tegak lurus ET. Berarti A aksen. Boleh kita pakai luas segitiga ya. Bahwa setengah alas kali tinggi harus sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya ET berarti tingginya AA aksen harus sama dengan setengah alasnya AT tingginya AE. Karena AT dan AE saling tegak lurus. Jadi boleh sebagai alas dan tinggi. Setengahnya mati. Oke. Jadi AA aksennya adalah AT kali AE dibagi ET. AT-nya akar 6. AE-nya 2/3. ET-nya 3/2. Nah, akar 6 bagi akar 2, akar 3 kan. Berarti yang di atas 2 kali akar 3 kali akar 3, 2 kali 3. 2 kali akar 3 kuadrat kan, akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 ini kan 3, jadi ini sama ini mati. Tinggal 2, jadi jawabannya 2. Apa saya bikin jawabannya? 2 ya? Iya betul ya, 2. Jadi jawabannya 2. Oke. Masih banyak lagi ya. Saya rasa udah banyak yang saya menjelaskan. Ada yang bingung lagi masih enggak? Jarak dari titik P ke bidang ADHE. P di tengah-tengah, ini memang variasi ya. Jadi soal seperti itu variasi ya, penyegaran dong. Kan dulu yang semua-semua kan biasa-biasa aja. Ini kan agak-agak beda gitu. P di tengah-tengah AG. P ke ADHE. P di tengah-tengah AG. Jadi ini udah nggak bisa lagi lah ya. Bisa dihapus nggak ya? Yang punya satu-satu. Oh ya, tapi satu-satu. Hidupin. Baru tahu loh bisa cari-cari di sini. Oh, jadi kalau misalnya ada cari-cari mau disimpan bisa juga gitu. Tadi ini jadi grafi. Ini ya. Oh iya, nggak bisa dijawab juga. Apakah ini sulit? Ya, mari kita jawab ya. Ini yang terakhir ya. Diketahui kubusnya bisa nggak? Bisa lagi. Sama lagi yang tadi keluar. Kubus ABCDEFGH. Ini gambar manual aja lama kali nanti. Tapi kalau manual yang gini mah nggak setitik amat ya kan? Titik P berada di tengah-tengah AG. P-nya di sini. Jarak titik P ke ADHE. Oh. Loh, kayaknya nggak susah lah.
Kan dia ini bakalan pas di tengah ya kan, seret ini. Nah, kan kalau di tengah-tengah sini. Ya udah, jarak dari titik P ke ADHE ini kan separuhnya ini gitu. Kalau tariklah garis dari titik yang di tengah ini ke bidang ADHE. ADHE kan di sini. Dia di sini. Nariknya itu tegak lurus tuh ke sini gitu. Sini ya, pas juga di tengah-tengah ini kan. Nah yang ini tuh sementara P-nya itu ada di tengah-tengah kubus gitu. P ini kan betul-betul di tengah-tengah seluruhnya gitu. Seluruh itu kalau ditarik jaring-jaring laba-labanya tuh P itu tengah-tengahnya. Jadi P ini kan separuh alias pertengahan dari sini ke sini. Dari sini ke sini itu siapa? Ya si AB kan, si AB, si DC, si HG, si EF. Panjang rusuknya 10. 5 lah. Berarti jarak titik P ke ADHG separuhnya dari AB 10. Separuh dari 10, 5. Nah, jadi jawabannya 5. Saya ulang ya. Maunya memang gambar kubusnya cantik. Mana tadi si GeoGebra itu ya? Ini. Nanti masuk lagi. PPT kita mana tadi? Taruh sini. Oke. Oh, salah taruh di tengah tuh. Ini. P berada di tengah AG. Ini AG kan. Tengah-tengahnya itu kan kalau saya gambar EC, saya gambar HB, di sini salah tuh. Oh, atau ke GeoGebra ini tadi aja. Discard. Ke di GeoGebra tadi lebih jelas ini ya. Oh, saya gambar segmen AG. Nah, saya gambar EC, gambar lagi HB, gambar lagi FD. Nah, semuanya itu akan bertemu di tengah-tengah kan di sini. Nah, ini kan tengah-tengahnya si AG tadi, titik I ya. Titik I kan. Lalu jarak dari titik I ke bidang ADHE. Ya udah tarik aja dari titik ini ke bidang ini. Saya buatkan bidangnya poligon ADHE. Yang mana yang tegak lurus? ADHE poligonnya. Kenapa ini? Cancel. Poligon, belum tentu kan berarti. Poligon. A, B, ini ya. Poligonnya itu kan warnanya ada jambu. Nah, jarak dari titiknya tadi kok hilang? Titik jarak dari perpendikular line ya, titik ini tuh ke bidang merah jambu. Nah, kan yang ini tuh kan tegak lurus tuh kan, dan dia kan pasti separuhnya ini ya, separuhnya dari sini ke sini gitu. Saya gambar lagi garis segmen GB, mana sih segmen G, lalu C, F. Nah, ada titik di situ, poin di sini kan. Nah, J. Ini pun misalnya saya gambarlah garis juga segmen
alah A dengan E, dan ini siapa nih, ABCD ya. Nah itu lalu ada garis kan di situ, garis titik potongnya di sini. Nah K kan, tanda garis K. Nah nih KJ, KJ itu kan sama nak, panjang KJ dengan panjang AB. KJ ini sama dengan panjang HG, kebanyakan garis menjadinya. Saya hapus, hilang titiknya ya kan, hilang titiknya. Yang ini kena hilang lagi titiknya kalau dihapus. Ini apa, kalau ini dihapus, AG aja lah ya, AG nya kita biarkan ya, kan hilang titiknya. AG dengan E hanya kita biarkan lah di sini. Ini tadi kan, terus jarak perpendicular line dari titik I ini ke bidang yang ada jambu ini dia. Nah, kamu terus sudah lihat ya yang banyak-banyak garis tadi kan, nih bahwa dari sini ke sini yang tadi ada titik di sini KJ tadi kalau nggak salah ya, di sini K, di sini J. KJ itu sama panjangnya dengan AB, sama panjangnya dengan DC, dengan EF, dengan HG, yaitu berapa senti lah di situ rusuknya. Maka dari K ke I, karena ini pas di tengah, setelah di seluruh kubus itu di sentralnya itu kan, K ke I itu separohnya, jadi tinggal separuh dari panjang AB, separuh dari panjang KJ, yang panjang KJ itu sama dengan AB. Itu aja sih. Panjang rusuk kubusnya adalah 10, makanya setengah dari panjang AB tadi, setengah dari 10, 5. Tuh. Gak bisa, berarti kamu kurang bisa menghayalkannya ya. Ini juga kan, ini udah benar. Ya. Kurang lebih demikian. Saya ambil absen dulu. Download udah. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, karena ini juga udah lewat waktunya ya. Nanti kalian mau masuk lagi yang lain. Ikut meeting, Bu. Katanya ada yang kurang enak badan dah gitu, ada yang baterainya habis, Bu. Katanya. Oh, sekarang? Iya, Bu. Oh, kalau gitu langsung aja saya ke ini, ke ini. Sabarlah kalau begitu. Sebentar lagi ya. Kita belum keluar, langsung aja saya isi absennya. Jadi gini nih, cara kami mengisi absen nih biar tahu kalian bahwa kehadiran kalian itu dilaporkan. Pihak kesiswaan tuh udah bikin form absennya 13 September sampai 18 September. Tiap hari guru-guru yang masuk itu melaporkan siapa-siapa aja yang hadir dan tak hadir. Kalau kamu nggak hadir kelihatan. Itu jaringannya lemot. 12